Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Jakarta menjadi pusat perhatian dunia. Gedung megah di jantung ibu kota bersiap untuk perhelatan akbar, Sidang Dunia Nasab Ba'alawi. Para habib dari berbagai negara berkumpul dengan penuh kebanggaan, membawa silsilah yang mereka klaim sebagai bukti keturunan Rasulullah. Media internasional dan nasional tak ketinggalan, mengabadikan setiap sudut acara ini. Jakarta, kota yang tak pernah tidur, kini menjadi saksi sejarah dalam pencarian kebenaran yang telah lama dipertanyakan. Di jalan-jalan utama, spanduk besar menghiasi gedung-gedung tinggi, menyambut kedatangan para delegasi. Penduduk Jakarta berbondong-bondong menyaksikan, ingin melihat langsung tokoh-tokoh yang selama ini hanya mereka kenal dari berita. Di berbagai sudut, diskusi panas terjadi, dari warung kopi hingga forum akademik. Ada yang mendukung, ada pula yang meragukan keabsahan klaim para keturunan Ba'alawi. Para petugas keamanan berjaga ketat di sekitar lokasi sidang. Tidak hanya karena kehadiran tokoh-tokoh penting, tetapi juga karena adanya ancaman dari kelompok-kelompok yang menolak acara ini. Beberapa organisasi keagamaan bahkan mengeluarkan pernyataan resmi, meminta transparansi dalam proses verifikasi nasab. Mereka tak ingin keyakinan masyarakat dipermainkan demi kepentingan segelintir pihak. Di dalam gedung, para tamu undangan mulai memenuhi ruangan utama. Para habib mengenakan jubah putih bersih dengan sorban khas mereka. Beberapa di antara mereka membawa dokumen tebal yang berisi silsilah keluarga mereka, berharap dapat meyakinkan dunia akan keabsahan garis keturunan mereka. Sementara itu, panitia acara memastikan segala persiapan berjalan lancar. Di tengah kemegahan dan hiruk-pikuk ini, ada satu pertanyaan yang menggantung di udara, apakah perhelatan ini akan mengukuhkan garis keturunan yang selama ini dipercaya, atau justru membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi? Kamera dari berbagai penjuru dunia menyorot jalannya acara. Dari BBC hingga Al Jazeera, semua berlomba-lomba menyiarkan peristiwa bersejarah ini. Ribuan wartawan berkumpul di luar gedung, menunggu momen-momen penting yang akan menentukan arah diskusi global tentang nasab Ba'alawi. Bagi banyak orang, sidang ini bukan sekadar urusan keluarga, tetapi juga tentang sejarah Islam yang terus berkembang. Di media sosial, diskusi semakin panas. Tagar terkait acara ini menjadi trending di berbagai platform. Sebagian besar netizen menantikan bukti ilmiah yang akan disajikan, sementara yang lain mencemooh acara ini sebagai sekadar upaya mencari legitimasi. Berbagai pakar silsilah dan sejarah pun mulai angkat bicara, mengajukan bukti-bukti dari manuskrip kuno hingga hasil penelitian genetika modern. Tak hanya umat muslim yang menaruh perhatian, tetapi juga akademisi dari berbagai bidang. Sejarawan, ahli genealogis, dan antropolog turut memantau jalannya sidang. Mereka melihat acara ini sebagai kesempatan untuk mengungkap bagaimana klaim keturunan ini bertahan selama berabad-abad. Jika terbukti sah, maka akan menjadi salah satu pencapaian besar dalam sejarah Islam. Namun, jika terbukti ada manipulasi, dampaknya bisa mengguncang keyakinan banyak pihak. Di luar gedung, ribuan orang berkumpul. Sebagian membawa spanduk dukungan, sementara yang lain mempertanyakan kebenaran yang akan terungkap. Beberapa aktivis menyerukan agar acara ini dilakukan secara terbuka dan transparan. Mereka menuntut agar bukti yang dipaparkan dapat diuji oleh pihak independen, bukan hanya berdasarkan dokumen turun-temurun. Suasana semakin panas ketika seorang wartawan senior dari Amerika bertanya dalam siarannya, apakah sejarah yang selama ini kita percaya benar-benar akurat, atau hanya cerita yang diwariskan turun-temurun tanpa verifikasi? Pertanyaan itu menggema di berbagai platform, membuat semua orang semakin tak sabar menunggu jalannya sidang. Di dalam ruangan sidang, suasana begitu tegang. Delegasi dari berbagai negara duduk berjajar dengan bendera masing-masing. Tak ada senyum, hanya tatapan penuh waspada. Setiap perwakilan membawa dokumen dan bukti masing-masing, siap mempertahankan klaim mereka di hadapan para ahli yang akan menilai keabsahan nasab mereka.
Di ujung ruangan, sebuah meja panjang telah disiapkan untuk para panelis. Mereka terdiri dari ulama, akademisi, dan ahli genealogis yang telah mempelajari silsilah keluarga Ba'alawi selama bertahun-tahun. Mereka bertugas memastikan bahwa klaim yang diajukan memiliki dasar yang kuat, bukan sekadar cerita turun-temurun. Beberapa habib terlihat berbisik satu sama lain, sementara yang lain duduk tegak dengan ekspresi serius. Ada yang tampak percaya diri, tetapi ada pula yang terlihat gelisah. Mereka tahu bahwa sidang ini bisa mengubah segalanya. Jika silsilah mereka terbukti benar, maka kehormatan mereka akan semakin kokoh. Namun, jika ada kesalahan atau bahkan pemalsuan, maka nama baik mereka bisa runtuh dalam sekejap. Ketika ketua sidang mengetukkan palu tanda dimulainya persidangan, semua mata tertuju ke depan. Seorang panelis senior berdiri dan mulai membacakan aturan sidang. Sidang ini bertujuan untuk menemukan kebenaran, bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu, katanya dengan suara tegas. Namun, ketegangan tetap terasa di udara. Tak lama kemudian, dokumen pertama diserahkan ke meja panelis. Semua orang menahan napas, menanti langkah pertama dalam perjalanan panjang mencari kebenaran. Presiden Prabowo duduk dengan tenang di ujung meja panjang, memperhatikan jalannya sidang dengan tatapan tajam. Sebagai kepala negara, ia memahami betapa pentingnya perhelatan ini. Ia bukan orang yang mudah terbuai oleh gelar dan pengakuan tanpa bukti. Sidang ini digelarnya bukan sekadar untuk memberikan panggung bagi para habib, tetapi untuk mencari kebenaran yang selama ini dipertanyakan banyak pihak. Para panelis mulai membacakan hasil penelitian sementara terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan. Beberapa dokumen memang berasal dari sumber yang diakui kredibilitasnya, tetapi ada pula yang keasliannya masih dipertanyakan. Diskusi semakin panas ketika salah satu ahli genealogis mengusulkan penggunaan uji DNA sebagai metode ilmiah untuk membuktikan silsilah keturunan. Usul itu langsung menimbulkan perdebatan di antara para delegasi. Seorang habib dari Yaman dengan suara berwibawa menolak keras usulan tersebut. Nasab tidak bisa ditentukan hanya dengan ilmu kedokteran. Ini adalah urusan sejarah dan keimanan, katanya dengan penuh keyakinan. Namun, seorang panelis lain dari Indonesia menyanggah, justru inilah saatnya kita menggunakan teknologi modern untuk memperkuat sejarah, bukan sekadar menerimanya tanpa verifikasi. Prabowo tetap diam, menyimak setiap argumen yang disampaikan. Ia tahu bahwa keputusannya nanti akan berdampak besar, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia Islam. Ia tidak ingin tergesa-gesa, tetapi juga tidak bisa membiarkan acara ini berakhir tanpa kesimpulan yang jelas. Ia harus mengambil keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak, tanpa mencederai kebenaran. Setelah perdebatan panjang, Prabowo akhirnya angkat bicara. Dengan suara mantap, ia berkata, sidang ini adalah pencarian kebenaran, dan kebenaran harus ditegakkan dengan cara yang adil dan transparan. Saya meminta agar panelis menyusun metode yang bisa diterima oleh semua pihak, baik dengan pendekatan sejarah maupun sains. Keputusan itu langsung disambut dengan berbagai reaksi, ada yang setuju, ada pula yang kecewa. Namun, satu hal pasti, sidang ini belum selesai. Seorang habib sepuh dengan jenggot panjang berdiri di tengah ruangan. Suasana yang semula riuh seketika menjadi hening. Dengan suara bergetar, ia mulai melantunkan ayat suci Al-Quran. Bacaan itu begitu merdu, menggema di seluruh ruangan, menciptakan atmosfer yang sakral dan penuh makna. Semua yang hadir, baik yang percaya maupun yang ragu, terdiam dalam khusyuk. Di luar gedung, suara lantunan ayat suci terdengar melalui pengeras suara, menggetarkan hati orang-orang yang menunggu jalannya sidang. Beberapa meneteskan air mata, entah karena haru atau justru karena tekanan yang semakin besar. Apakah ini tanda keyakinan, atau justru ketakutan akan kebenaran yang sebentar lagi akan terungkap? Setelah selesai membaca ayat suci, habib sepuh itu menatap seluruh hadirin dengan tatapan mendalam. Apapun hasil sidang ini, kita harus ingat bahwa nasab bukan hanya tentang garis keturunan, tetapi juga tentang akhlak dan amanah yang diwariskan dari Rasulullah. Jika kita benar-benar keturunannya, maka kita harus menjadi contoh yang baik bagi umat. Kata-kata itu membuat beberapa delegasi saling berpandangan. Seorang panelis akhirnya membuka dokumen yang telah melalui verifikasi awal. Dengan suara mantap, ia mulai membacakan hasil sementara. Beberapa nama dalam silsilah memang memiliki bukti kuat, tetapi ada juga yang ditemukan ketidaksesuaian dalam dokumen sejarah.
Hal ini semakin mempertegas perlunya penelitian lebih lanjut sebelum klaim keturunan bisa diterima secara mutlak. Sidang masih panjang, dan kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Namun, satu hal yang pasti, Jakarta telah menjadi saksi bagi perdebatan besar yang akan dikenang dalam sejarah. Semua mata tertuju pada ibu kota Indonesia, menanti babak akhir dari pencarian nasab yang penuh misteri ini. Setelah doa dipanjatkan, suasana sidang kembali sunyi. Mata semua peserta tertuju ke meja panelis. Seorang pakar sejarah Islam dari Universitas Al-Azhar berdiri dan mengangkat tangannya. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia mengajukan pertanyaan yang langsung mengguncang ruangan, apakah di antara para habib di sini ada yang bersedia membuktikan nasabnya dengan uji DNA? Keheningan langsung menyelimuti ruangan. Para delegasi saling berpandangan, sebagian terlihat gelisah, sebagian lagi menatap kosong ke depan. Para panelis pun terdiam, seolah menunggu siapa yang akan angkat bicara pertama kali. Sementara itu, wartawan di luar gedung dengan cepat menyebarkan pertanyaan ini ke seluruh dunia. Beberapa habib mulai berbisik satu sama lain. Bagi mereka, pertanyaan ini bukan sekadar permintaan ilmiah, tetapi juga ujian terhadap tradisi yang telah mereka jaga selama berabad-abad. Jika mereka setuju, itu berarti mereka harus tunduk pada metode yang belum pernah digunakan dalam sejarah nasab Ba'alawi. Jika menolak, maka akan ada kecurigaan yang semakin besar. Seorang tokoh dari Hadramaut akhirnya berdiri. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, kami percaya pada silsilah yang telah diwariskan turun-temurun. Ilmu modern mungkin memiliki caranya sendiri, tetapi nasab tidak hanya soal darah. Ini tentang keberkahan, tentang sejarah yang telah Allah tetapkan. Namun, jawaban ini tidak memuaskan banyak pihak. Di sudut ruangan, Prabowo tetap diam. Tatapannya tajam, membaca situasi dengan cermat. Ia tahu bahwa keputusan yang akan diambil dalam beberapa menit ke depan bisa mengubah cara dunia melihat nasab keturunan Rasulullah. Seorang perwakilan dari Timur Tengah, seorang ulama terkemuka dari keluarga besar Ba'alawi, akhirnya angkat bicara. Dengan penuh keyakinan, ia mengangkat sebuah kitab tua dengan sampul emas yang telah kusam oleh usia. Nasab kami telah dicatat dalam kitab-kitab silsilah turun-temurun. Setiap generasi kami menjaga catatan ini dengan penuh kehormatan, katanya. Ia membuka halaman demi halaman kitab tersebut, menunjukkan daftar panjang nama-nama leluhur yang diklaim memiliki hubungan langsung dengan Rasulullah. Para delegasi dari berbagai negara mengangguk, seolah meyakini bahwa kitab ini adalah bukti tertinggi dari kebenaran yang mereka bawa. Namun, Prabowo tetap tenang. Tatapannya tidak berubah, tetap tajam menembus pembicara. Baginya, kitab-kitab ini adalah sejarah, tetapi apakah sejarah selalu benar? Apakah tidak mungkin ada kesalahan, kelalaian, atau bahkan rekayasa dalam pencatatan selama ratusan tahun? Seorang panelis dari Universitas Indonesia menambahkan, kitab silsilah adalah bagian penting dari sejarah Islam, tetapi seperti semua dokumen kuno, kita harus tetap kritis. Bukti yang lebih konkret diperlukan untuk memperkuat klaim ini di hadapan dunia modern. Jawaban itu membuat ruangan kembali tegang. Para habib mulai berdebat di antara mereka sendiri, sementara Prabowo tetap mengamati dengan saksama. Ia tahu, sidang ini belum mencapai puncaknya. Prabowo akhirnya bersandar ke depan, mencondongkan tubuhnya sedikit ke meja. Suaranya dalam dan tegas saat ia berbicara, sejarah bisa ditulis ulang, tapi darah tidak bisa berbohong. Kalimat itu menghantam ruangan seperti petir di siang bolong. Beberapa delegasi tersentak, sementara yang lain mencoba tetap tenang. Beberapa habib yang tadinya tampak percaya diri kini terlihat ragu. Kalimat itu mengandung kebenaran yang sulit dibantah. Sejarah telah banyak mengalami revisi sepanjang waktu, namun DNA? Ia adalah rekaman biologis yang tidak dapat dimanipulasi. Prabowo melanjutkan, saya tidak mengatakan kitab silsilah salah. Saya hanya ingin memastikan bahwa apa yang kita percayai selama ini didasarkan pada bukti yang kuat. Dunia berubah, dan kita tidak bisa menutup mata terhadap ilmu pengetahuan. Seorang habib muda dari Indonesia tampak ingin menyanggah, tetapi ia ragu-ragu. Prabowo menatapnya dengan tajam, menunggu jawaban. Akhirnya, sang habib hanya menunduk dan terdiam. Seorang profesor genetika yang duduk di antara panelis akhirnya berbicara. Jika ada kesediaan, kami bisa melakukan uji DNA secara tertutup dan rahasia. Tidak ada yang perlu dipermalukan, tidak ada yang perlu dihakimi. Kami hanya ingin membantu memastikan kebenaran.
Namun, belum ada yang mengangkat tangan untuk menerima tawaran itu. Seorang Habib senior dari Indonesia mencoba meredakan ketegangan. Tidak semua hal harus dibuktikan dengan ilmu modern, ujarnya dengan nada tenang. Nasab adalah tentang keyakinan, tentang warisan spiritual, bukan sekadar urusan biologis. Namun, tatapan tajam Prabowo membuatnya goyah. Tapi bukankah kejujuran lebih utama? Jika kita yakin dengan kebenaran, kenapa harus takut pada ilmu pengetahuan, balasnya. Suasana kembali memanas. Beberapa delegasi mulai berdiskusi dengan nada tinggi. Sebagian bersikeras mempertahankan tradisi, sementara yang lain mulai mempertimbangkan pendekatan ilmiah. Wartawan di luar gedung semakin ramai memberitakan ketegangan yang terjadi. Tiba-tiba, seorang ulama dari Maroko berdiri dan berkata, jika kita benar-benar keturunan Rasulullah, maka kita tidak boleh takut dengan kebenaran. Jika ada cara untuk membuktikannya, kenapa kita harus menghindarinya? Kalimat itu membuat ruangan kembali hening. Kini, keputusan akhir tampaknya semakin dekat. Di sudut ruangan, seorang perwira militer yang sejak tadi diam akhirnya bergerak. Ia membuka berkas yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Kertas-kertas tua, laporan penelitian, bahkan dokumen dari arsip rahasia negara terhampar di hadapannya. Dengan suara mantap, ia berkata, kami telah mengumpulkan bukti selama bertahun-tahun. Beberapa dokumen yang selama ini disembunyikan akhirnya terungkap. Ada hal yang perlu kita semua ketahui. Mata semua orang tertuju padanya. Beberapa delegasi tampak gelisah, sementara yang lain menunggu dengan napas tertahan. Perwira itu melanjutkan, tidak semua silsilah yang diklaim selama ini memiliki dasar yang kuat. Ada beberapa catatan yang ternyata tidak sesuai dengan fakta sejarah. Dan lebih dari itu, ada kemungkinan bahwa sebagian besar garis keturunan ini telah bercampur dengan masyarakat umum jauh lebih awal daripada yang kita kira. Ruangan mendadak gempar. Suara perdebatan pecah di berbagai sudut. Beberapa habib berdiri dan mengajukan protes, sementara yang lain mulai menyadari bahwa sidang ini mungkin akan mengubah segalanya. Jakarta, yang sejak awal menjadi saksi peristiwa ini, kini berada di titik puncak ketegangan. Apakah kebenaran yang sesungguhnya akan terungkap, atau akankah misteri ini tetap tersimpan dalam bayang-bayang sejarah? Seorang akademisi dari Universitas Leiden berdiri dan menatap para delegasi. Dengan suara yang tenang namun tajam, ia mengajukan pertanyaan yang selama ini hanya dibisikkan di belakang layar. Jika kalian benar keturunan Rasulullah, mengapa ada begitu banyak versi silsilah yang saling bertentangan? Ruangan mendadak tegang. Beberapa habib mulai gelisah, sementara yang lain mencoba tetap tenang. Selama berabad-abad, berbagai kitab silsilah telah disusun di berbagai belahan dunia Islam, tetapi banyak di antaranya memiliki perbedaan mencolok. Beberapa nama muncul di satu kitab, tetapi hilang di kitab lain. Ada juga jalur nasab yang berbeda meskipun mengklaim leluhur yang sama. Seorang habib dari Mesir akhirnya menjawab. Sejarah telah berjalan begitu panjang, dan tentu ada kesalahan dalam pencatatan. Namun, itu tidak berarti kami bukan keturunan Rasulullah. Seperti pohon yang terus tumbuh, cabangnya bisa berbeda-beda, tetapi akarnya tetap sama. Namun, akademisi itu tidak puas. Jika kesalahan pencatatan bisa terjadi, bagaimana kita bisa memastikan bahwa tidak ada manipulasi? Sejarah mencatat bahwa beberapa raja dan sultan di masa lalu memberikan gelar kehormatan kepada orang-orang tertentu untuk memperkuat legitimasi mereka. Apa jaminan bahwa nasab ini murni dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik? Pertanyaan itu membuat beberapa habib terdiam. Bagi mereka, mempertanyakan keaslian nasab adalah seperti mempertanyakan identitas mereka sendiri. Namun, di antara mereka, ada yang mulai menyadari bahwa sidang ini bukan sekadar ujian atas silsilah mereka, tetapi juga ujian atas kejujuran dan keterbukaan mereka terhadap kebenaran. Setelah keheningan yang panjang, Prabowo akhirnya berbicara. Suaranya dalam dan berwibawa, membuat semua orang kembali fokus. Kita di sini bukan untuk menghancurkan siapapun, tetapi untuk mencari kebenaran, katanya. Ia menatap satu persatu wajah di ruangan itu, memastikan bahwa pesan yang ia sampaikan diterima dengan jelas. Indonesia menghormati para ulama dan keturunan Rasulullah. Tetapi penghormatan itu harus didasarkan pada kejujuran. Jika kita membangun sesuatu di atas dasar yang rapuh, maka pada akhirnya semuanya akan runtuh. Saya ingin sidang ini menjadi kesempatan untuk memperkuat kebenaran, bukan menutupi kebohongan. Seorang habib tua dengan jubah putih mengangguk pelan.
Kami mengerti maksud Anda, Tuan Presiden. Tetapi bagi kami, mempertanyakan nasab berarti mempertanyakan seluruh identitas kami. Kami tidak ingin dianggap sebagai penipu atau pencari kehormatan palsu. Prabowo menatapnya dengan tenang. Tidak ada yang menuduh siapapun. Tetapi jika kita ingin mendapatkan kepercayaan umat, kita harus menunjukkan bahwa kita tidak takut terhadap kebenaran. Kata-kata itu menggema di dalam ruangan. Beberapa delegasi mulai memahami bahwa sidang ini bukan ancaman, tetapi sebuah ujian. Namun, di luar gedung, suasana justru semakin panas. Di luar gedung, ribuan orang yang berkumpul mulai resah. Berita tentang perdebatan yang terjadi di dalam sidang mulai menyebar ke seluruh dunia melalui media dan media sosial. Kelompok yang mendukung transparansi mulai bersorak, menuntut agar para habib bersedia menjalani uji DNA untuk membuktikan nasab mereka. Sementara itu, kelompok yang menolak merasa bahwa sidang ini adalah penghinaan terhadap warisan Islam. "Mengapa kita harus tunduk pada metode Barat?" teriak seorang pria dari kerumunan. "Keyakinan kita tidak bisa diukur dengan sains." Di antara massa, seorang jurnalis senior mengamati situasi. Ia tahu bahwa sidang ini bisa berakhir dengan dua cara, menjadi titik balik dalam sejarah Islam, atau justru memicu perpecahan yang lebih besar. Beberapa ulama mulai mengadakan diskusi darurat di luar gedung, mencoba mencari jalan tengah. Mereka khawatir, jika keputusan sidang terlalu keras, akan ada dampak besar terhadap komunitas Ba'alawi di seluruh dunia. Sementara itu, di dalam gedung, perdebatan masih berlanjut. Tetapi tiba-tiba, seorang habib muda berdiri dari tempat duduknya dan berbicara dengan lantang, membuat semua orang terdiam. Ruangan yang semula penuh perdebatan mendadak hening ketika seorang habib muda berdiri dari barisan delegasi. Ia masih berusia 30-an, wajahnya tenang, tetapi matanya memancarkan keberanian. Dengan suara lantang, ia berkata, "Saya bersedia diuji DNA." Beberapa delegasi menoleh dengan terkejut, sementara yang lain menatapnya dengan marah. Seolah-olah ia telah melakukan sesuatu yang tabu. Tetapi ia tidak gentar. "Jika ini adalah cara untuk membuktikan keabsahan nasab kita, maka saya akan menjadi yang pertama melakukannya," lanjutnya. Prabowo mengamati pria muda itu dengan penuh ketertarikan. Ia tahu, ini adalah momen yang bisa mengubah segalanya. "Apakah Anda yakin?" tanyanya. "Saya yakin," jawab habib muda itu tanpa ragu. "Jika kita benar keturunan Rasulullah, maka kita tidak boleh takut terhadap kebenaran." Seorang habib senior dari Timur Tengah berdiri dengan wajah merah padam. "Kau tidak memahami apa yang kau lakukan. Ini bukan hanya tentang dirimu, tetapi tentang seluruh garis keturunan kita," katanya dengan marah. Tetapi habib muda itu tetap berdiri tegak. "Jika nasab kita benar, maka kita tidak akan kehilangan apapun. Tetapi jika ada kesalahan dalam sejarah, bukankah lebih baik kita mengetahuinya sekarang daripada terus hidup dalam kebohongan?" Ruangan kembali sunyi. Beberapa delegasi mulai berpikir ulang, sementara yang lain masih bersikeras menolak. Di tengah ruangan yang tegang, perdebatan kembali pecah. Beberapa habib menatap pria muda itu dengan marah, seolah dia telah mengkhianati tradisi mereka. "Kau telah menghancurkan kehormatan leluhur kita," seru salah satu dari mereka. Namun, di sisi lain ruangan, seorang profesor genetika dari Eropa mengangguk penuh hormat. "Keberanian seperti ini yang kita butuhkan," katanya. "Jika ada lebih banyak orang seperti Anda, maka pencarian kebenaran ini akan jauh lebih mudah." Beberapa habib lain mulai berdiskusi dengan suara rendah. Sebagian dari mereka tampaknya mulai mempertimbangkan kemungkinan mengikuti langkah habib muda itu. Sementara itu, di luar gedung, kabar tentang keberanian pria muda itu mulai menyebar. Prabowo menatap delegasi yang masih duduk diam. "Saya tidak memaksa siapapun," katanya. "Tetapi saya berharap kalian semua berpikir jernih. Dunia sedang memperhatikan kita. Apakah kita akan menunjukkan keberanian untuk mencari kebenaran, atau kita akan membiarkan keraguan terus menghantui kita?" Keheningan menyelimuti ruangan. Untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, para habib benar-benar dihadapkan pada dilema terbesar dalam hidup mereka. Jakarta kini menjadi saksi perdebatan yang bisa mengubah sejarah Islam selamanya. Apakah lebih banyak habib akan mengikuti langkah pria muda itu, ataukah ketakutan akan tradisi akan terus menghalangi kebenaran? Prabowo mengetuk meja dengan tenang, namun penuh wibawa. Suaranya menggema di dalam ruangan yang kini terasa semakin sesak oleh ketegangan.
Dunia sedang menanti jawaban. Jika nasab kalian benar, ini adalah kesempatan untuk mengakhiri semua keraguan. Ia memandang satu persatu wajah yang ada di hadapannya. Para delegasi, ulama, dan para habib tampak gelisah. Beberapa menunduk, yang lain saling berbisik, dan sebagian tetap duduk dengan wajah dingin. Namun, semua tahu bahwa momen ini adalah titik balik. Sejarah telah mencatat banyak klaim, lanjut Prabowo, tetapi sekarang kita memiliki kesempatan untuk menegaskan kebenaran. Apakah kalian ingin keyakinan ini terus dipertanyakan, atau kalian ingin membuktikannya dengan cara yang tak terbantahkan? Seorang habib dari Maroko mengangkat tangan dengan ragu. Tapi bagaimana jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan? Prabowo menatapnya dalam. Jika nasab kalian benar, kalian tidak perlu takut. Tetapi jika ada kesalahan dalam sejarah, bukankah lebih baik kita mengetahuinya sekarang, daripada membiarkan dunia terus meragukan? Keheningan menyelimuti ruangan. Mereka tahu, tak ada lagi jalan untuk menghindari kebenaran. Bisik-bisik semakin keras terdengar di antara para habib. Sebagian besar dari mereka tidak menyangka bahwa sidang ini akan sampai pada titik ini. Apa yang awalnya mereka anggap sebagai pertemuan kehormatan, kini berubah menjadi ujian yang bisa mengguncang seluruh garis keturunan mereka. Beberapa habib tampak berkeringat, tangan mereka gemetar saat menggenggam kitab silsilah yang mereka bawa. Sebagian lain mencoba berdiskusi dengan suara rendah, berharap menemukan jalan keluar dari situasi yang semakin sulit. Sementara itu, di luar gedung, massa yang berkumpul mulai resah. Beberapa di antara mereka berdoa, berharap hasil sidang ini tidak akan mengguncang keyakinan mereka. Yang lain menunggu dengan penuh rasa ingin tahu, berharap ada kejelasan yang akan diberikan oleh para pemimpin spiritual mereka. Di sudut ruangan, seorang wartawan dari BBC mengamati situasi dengan seksama. Ia tahu, apapun yang terjadi hari ini akan menjadi berita utama di seluruh dunia. Sidang ini bukan hanya menyangkut Jakarta atau Indonesia, tetapi juga menyentuh sejarah Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad. Prabowo masih menunggu jawaban. Tetapi belum ada satupun yang berani angkat bicara. Hingga akhirnya, seorang habib tua bangkit dari tempat duduknya dengan ekspresi penuh amarah. Habib tua itu melangkah ke depan dengan penuh kemarahan. Wajahnya memerah, tangannya mengepal. Dengan suara bergetar, ia berteriak, ujian DNA adalah penghinaan terhadap leluhur kita. Beberapa habib lain mengangguk, mendukung pernyataannya. Kita telah menjaga nasab ini selama berabad-abad. Tidak ada satupun leluhur kita yang perlu membuktikan silsilahnya dengan cara seperti ini. Mengapa sekarang kita harus tunduk pada ilmu modern, lanjutnya? Seorang habib dari Yaman menimpali, Rasulullah sendiri tidak pernah membuktikan garis keturunannya dengan ilmu seperti ini. Mengapa kita harus? Beberapa delegasi mulai bersorak setuju. Namun, di sisi lain ruangan, ada yang mulai gelisah. Mereka tahu bahwa perdebatan ini bukan sekadar soal tradisi, tetapi juga soal kejujuran. Prabowo tetap tenang, membiarkan perdebatan ini berlangsung. Ia ingin melihat apakah ada di antara mereka yang berani melangkah melewati ketakutan mereka. Dan tidak butuh waktu lama sebelum seorang akademisi dari Mesir angkat bicara. Seorang profesor dari Universitas Al-Azhar berdiri. Dengan suara tenang, ia berkata, Islam tidak melarang ilmu pengetahuan. Jika kalian yakin dengan nasab kalian, mengapa kalian takut diuji? Habib tua yang tadi marah langsung membalas, karena ini bukan soal ilmu. Ini soal kehormatan dan keyakinan. Profesor itu tersenyum tipis. Tetapi bukankah ilmu dan iman seharusnya berjalan berdampingan? Jika leluhur kita benar-benar keturunan Rasulullah, mengapa kita ragu? Bukankah kebenaran tidak akan berubah, apakah diuji atau tidak? Seorang habib lain dari Malaysia menggelengkan kepalanya. Kami bukan takut. Kami hanya khawatir bahwa dunia akan memandang kami dengan hina jika ada hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Profesor itu mengangguk pelan. Tapi bukankah lebih hina jika kita membiarkan kebohongan, jika memang ada, terus berlanjut? Ruangan kembali hening. Para habib yang menentang mulai kehilangan argumen. Sementara itu, beberapa dari mereka mulai berpikir ulang. Mungkin, hanya mungkin, ini memang saatnya untuk mencari kebenaran dengan cara yang lebih terbuka. Dan tiba-tiba, keheningan itu pecah ketika seorang habib lain berdiri. Di tengah ruangan yang masih dipenuhi ketegangan, seorang habib paruh baya dengan jubah putih berdiri. Ia menarik napas dalam sebelum berbicara dengan suara mantap, aku juga siap.
Ruangan seketika terdiam. Beberapa Habib menoleh dengan kaget, sementara yang lain menghela napas panjang. Ada yang melihatnya dengan kemarahan, ada pula yang mulai menatapnya dengan harapan. Prabowo menatap pria itu dengan penuh rasa hormat. "Apakah Anda yakin?" tanyanya. Habib itu mengangguk. "Ya. Jika nasab kita memang benar, maka kita tidak perlu takut. Dan jika ada kesalahan dalam pencatatan sejarah, bukankah lebih baik kita mengetahuinya sekarang?" Seorang Habib senior dari Arab Saudi berdiri dengan wajah merah padam. "Kau telah mengkhianati kita," bentaknya. Namun, Habib yang baru saja berdiri tidak gentar. "Aku tidak mengkhianati siapapun. Aku hanya ingin memastikan bahwa apa yang kita yakini benar-benar didasarkan pada kebenaran, bukan sekadar tradisi." Beberapa delegasi mulai berbisik satu sama lain. Keputusan ini bisa menjadi pemicu gelombang besar. Jika lebih banyak Habib bersedia diuji, maka seluruh sejarah yang selama ini dijaga dengan ketat bisa saja mengalami perubahan besar. Di luar gedung, kabar tentang dua Habib yang bersedia diuji mulai menyebar. Media dari seluruh dunia mulai memberitakan perkembangan ini. Dan kini, pertanyaannya adalah, apakah akan ada lagi yang berani mengikuti langkah mereka? Habib-Habib yang tadinya percaya diri kini mulai kehilangan keberanian. Mereka yang sejak awal menolak uji DNA semakin waspada, sementara yang mendukung mulai meragukan keberanian mereka sendiri. Tradisi yang mereka pertahankan berabad-abad sedang diuji dengan cara yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di sudut ruangan, seorang Habib muda menundukkan kepala, menggenggam kitab silsilah leluhurnya dengan erat. Baginya, buku itu bukan sekadar catatan sejarah, tetapi juga kehormatan keluarganya. "Apakah kita benar-benar siap menerima hasilnya?" gumamnya pelan. Beberapa Habib lain mulai berbisik. "Bagaimana jika hasilnya meragukan? Bagaimana jika ada sesuatu yang selama ini kita abaikan?" Salah seorang dari mereka, yang berasal dari Hadramaut, menutup matanya rapat-rapat. Seumur hidupnya, ia selalu diajarkan bahwa nasab mereka suci, tak terbantahkan. Tapi kini, untuk pertama kalinya, ia merasa ragu. Di luar gedung, kerumunan semakin riuh. Media dari berbagai negara menyorot wajah-wajah para pemimpin nasab Ba'alawi yang tegang. Kamera menyorot ekspresi cemas mereka, seolah dunia bisa melihat kegelisahan yang perlahan merayap ke dalam hati mereka. Tidak ada yang berani bersuara lantang lagi. Semua menunggu, terperangkap dalam kebisuan yang menggantung di ruangan sidang. Di antara mereka yang gelisah, seorang Habib tua bersandar pada tongkatnya. Wajahnya keriput, penuh dengan kebijaksanaan dari tahun-tahun yang telah ia jalani. Namun, hari ini, ia tampak lebih lelah dari biasanya. Dengan suara lirih, ia berbisik kepada seorang koleganya, "Jika hasilnya tidak sesuai harapan, apa yang akan terjadi pada kehormatan kami?" Tak ada yang bisa menjawabnya dengan pasti. Beberapa Habib hanya menunduk, sementara yang lain saling berpandangan dengan mata yang dipenuhi ketidakpastian. Mereka tahu bahwa sejarah sedang ditulis ulang, dan mereka adalah bagian darinya, entah suka atau tidak. Seorang ulama dari Mesir akhirnya berbisik, kehormatan sejati tidak datang dari silsilah, tetapi dari amal dan ketakwaan. Namun, kata-katanya seolah tenggelam dalam ketakutan yang masih menggantung di udara. Prabowo, yang sejak tadi memperhatikan mereka, menghela napas panjang. Ia bisa melihat bahwa kebanggaan mereka bukan sekadar soal gelar atau warisan. Ini adalah identitas yang telah mereka bawa turun-temurun. Dan hari ini, identitas itu sedang diuji oleh kenyataan. Di luar, berita tentang perdebatan ini mulai menyebar. Pertanyaan besar yang menggantung di udara kini menjadi milik seluruh dunia, apakah nasab Ba'alawi akan bertahan menghadapi ujian ini? Ketegangan semakin terasa. Para Habib saling berbisik, mencoba mencari cara untuk menghindari ujian yang semakin tak terelakkan. Namun, sebelum ada yang berbicara, Prabowo mengetuk meja sekali lagi. "Kebenaran tidak mengenal belas kasihan," katanya dengan dingin. "Sejarah akan mencatat siapa yang berani menghadapi kenyataan, dan siapa yang memilih untuk bersembunyi di balik tradisi." Kata-kata itu menggema di ruangan, menghantam keheningan yang sejak tadi menyesakkan. Beberapa Habib tampak semakin cemas, sementara yang lain mulai merasa tertantang. Seorang Habib dari Sudan mencoba menanggapi. "Kami bukan takut pada kebenaran, tetapi kami takut pada dampaknya. Ujian ini bisa menghancurkan keyakinan jutaan orang." Prabowo mengangguk, tetapi ekspresinya tetap keras.
Jika keyakinan itu berdasarkan kebenaran, ia tidak akan hancur. Tetapi jika ia dibangun di atas kebohongan, maka sudah seharusnya ia runtuh. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang bisa membantahnya. Di tengah keheningan itu, seorang Habib muda akhirnya berdiri. Wajahnya penuh tekad, meski ada sedikit kegugupan di matanya. Ia menatap sekeliling, mengumpulkan keberanian sebelum berbicara. Jika hasilnya benar, maka itu menguatkan keyakinan kita, katanya dengan suara lantang. Jika tidak, maka kita harus menerima kenyataan. Beberapa Habib yang lebih tua menatapnya dengan tajam, seolah ingin membungkamnya di tempat. Tapi ia tetap berdiri tegak. Sejarah telah mencatat banyak hal, lanjutnya, tetapi ini bukan soal mencoret sejarah. Ini tentang memastikan bahwa kita tidak hidup dalam kebohongan. Jika kita memang keturunan Rasulullah, maka kita tidak perlu takut. Jika tidak, maka kita harus jujur pada diri sendiri. Seorang profesor dari Arab Saudi mengangguk setuju. Pemuda ini benar. Jika kita tidak mau menerima ilmu pengetahuan, kita tidak berbeda dengan mereka yang menolak kebenaran demi kenyamanan. Beberapa Habib mulai berpikir ulang. Mungkin, hanya mungkin, mereka telah menghindari pertanyaan yang seharusnya mereka hadapi sejak lama. Di luar gedung, dunia sedang menyaksikan momen bersejarah ini. Media internasional menyiarkan perkembangan sidang secara langsung. Apakah ini akhir dari klaim nasab Ba'alawi? Tanya seorang pembawa berita dari Al Jazeera. Di jalan-jalan Jakarta, orang-orang berkumpul di depan layar raksasa yang menampilkan siaran langsung sidang. Beberapa terlihat cemas, yang lain bersemangat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, di media sosial, perdebatan semakin panas. Ada yang mendukung transparansi, ada yang menganggap ini sebagai penghinaan terhadap leluhur. Tapi satu hal pasti, dunia sedang menunggu hasilnya. Dan apapun yang terjadi, kebenaran tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Perdebatan di dalam ruangan semakin memanas. Para Habib kini terbagi menjadi dua kubu yang jelas, mereka yang siap menerima uji DNA dan mereka yang menolaknya dengan alasan menjaga kehormatan leluhur. Habib-habib yang menolak terlihat gelisah. Kita tidak bisa membiarkan tradisi kita dihancurkan oleh alat-alat ilmiah yang tidak kita pahami, seru salah seorang di antara mereka. Namun, di sisi lain, mereka yang mendukung uji DNA mulai menantang balik. Jika kita benar, mengapa harus takut? Tanya seorang Habib muda yang sejak awal menunjukkan keberaniannya. Apakah kita lebih takut pada hasil ilmiah daripada pada Allah yang Maha Mengetahui? Di luar gedung, berita mengenai perpecahan ini menyebar luas. Media internasional melaporkan bagaimana komunitas Ba'alawi, yang selama ini dikenal solid, kini mengalami perpecahan internal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Prabowo, yang sejak tadi mengamati jalannya sidang, akhirnya berbicara, kita tidak sedang mencari pemenang atau pecundang. Kita hanya ingin satu hal, kebenaran. Suaranya tegas, menembus kebisingan ruangan. Suasana di dalam ruangan terasa semakin mencekam. Tim genetika yang telah dipanggil mulai menyiapkan alat-alat mereka. Uji DNA bukan sekadar formalitas, ini adalah penentuan sejarah yang bisa mengubah segalanya. Habib-habib yang bersedia menjalani tes mulai maju satu persatu. Mereka menyerahkan sampel mereka dengan wajah penuh ketegangan, seolah memahami bahwa ini adalah momen yang akan dikenang selamanya. Di sisi lain, beberapa Habib yang menolak tampak semakin waspada. Bagaimana jika hasilnya menciptakan fitnah, bisik salah seorang dari mereka. Bagaimana jika ini adalah konspirasi untuk menjatuhkan kita? Seorang profesor genetika yang memimpin tes berbicara dengan tenang, ilmu pengetahuan tidak memihak. Hasilnya hanya akan menunjukkan fakta, bukan opini. Di luar, kerumunan semakin memadat. Ribuan orang terpaku di layar besar, menunggu kabar dari dalam sidang. Dunia sedang menanti sebuah jawaban yang bisa mengubah cara orang memandang nasab Ba'alawi selamanya. Waktu terus berjalan, dan tak ada jalan kembali. Sampel yang telah dikumpulkan mulai dianalisis oleh para ilmuwan. Hasilnya tidak akan bisa diubah, dan tidak ada yang dapat memanipulasi fakta yang akan terungkap. Seorang Habib yang paling muda, yang sejak awal bersedia menjalani uji DNA, berdiri dan menatap rekan-rekannya. Hari ini, kita bukan hanya berbicara tentang nasab, katanya dengan suara bergetar. Kita berbicara tentang masa depan, tentang kejujuran, dan tentang bagaimana kita ingin dikenang oleh generasi setelah kita. Beberapa Habib tampak menundukkan kepala, merenungi kata-kata itu.
Sebagian masih menolak untuk percaya bahwa ini benar-benar sedang terjadi. Prabowo mengamati mereka satu persatu. Ia tahu bahwa keputusan yang mereka buat hari ini tidak hanya akan berpengaruh pada komunitas Ba'alawi, tetapi juga pada seluruh dunia Islam. Akhirnya, salah seorang Habib tua yang sejak awal menentang uji DNA berbicara dengan suara lirih, "Kita telah membuka pintu ini. Sekarang, kita harus menerima apapun yang ada di baliknya." Di luar gedung, suasana semakin menegangkan. Semua mata tertuju pada siaran langsung yang menampilkan detik-detik penantian hasil tes DNA. "Apakah ini akan menjadi akhir dari klaim nasab Ba'alawi?" tanya seorang reporter BBC dalam siaran langsungnya. "Atau justru akan memperkuatnya?" Di media sosial, diskusi semakin memanas. Beberapa pihak mendukung langkah transparansi ini, sementara yang lain mengecamnya sebagai penghinaan terhadap tradisi Islam. Di dalam ruangan sidang, para ilmuwan terus bekerja, memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam analisis mereka. Mesin-mesin terus berbunyi, sementara ketegangan semakin terasa. Seorang Habib yang sebelumnya menolak tes kini duduk diam, merenung. "Jika ini adalah kehendak Allah, maka siapa kita untuk menolaknya?" bisiknya pelan. Tak ada lagi yang bisa dilakukan selain menunggu. Dunia kini hanya menunggu satu hal, hasil akhirnya. Saat hasil uji DNA mulai diproses, semua orang menahan napas. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam ruangan, ketegangan mencapai puncaknya. Beberapa Habib menatap meja dengan wajah tegang, sementara yang lain mencoba tetap tenang. Akhirnya, seorang ilmuwan berdiri dengan selembar kertas di tangannya. "Kami telah menyelesaikan analisis kami," katanya dengan suara mantap. Prabowo mengangguk, lalu memandang seluruh ruangan. "Apapun hasilnya, kita harus menerimanya dengan kepala tegak." Seorang Habib muda menutup matanya, berdoa dalam hati. Dunia menanti, sejarah menanti, dan yang terpenting, kebenaran menanti untuk diungkapkan. Di luar gedung, kerumunan semakin riuh. Apapun hasilnya, satu hal pasti, tak ada jalan kembali. Kebenaran akan segera terungkap, dan dunia harus bersiap menghadapinya.